Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cita Om-Om, chapter 135. Kenyataan. Mama begitu sangat berterima kasih dengan Ferdi. Ferdi sangat menyayangi Mama. Ferdi kembali melanjutkan baca surat tersebut setelah berhenti beberapa saat. Alisa menjual laptop dan juga uang yang Ferdi tinggalkan semuanya habis untuk biaya operasi jantung Mama. Dan itu juga biayanya masih belum tercukupi. Alisa juga menjual handphonenya. Selama Mama di rumah sakit, Alisa sudah tidak lagi bekerja karena dia hanya fokus menjaga Mama. Pada saat itu, Mama sudah tidak bisa membayangkan bagaimana Alisa menjalani semuanya sendiri. Mama merasa benar-benar sangat membebani anak Mama yang sesungguhnya tidak sanggup untuk menanggung beban seberat ini. Mama selalu berdoa agar Mama dipanggil secepatnya agar Alisa tidak lagi terbebani oleh Mama. Setelah melewati operasi, kondisi Mama juga masih tidak membaik. Mama masih harus menjalani perawatan lanjutan. Pada saat itu kondisi Mama semakin sakit. Mama sudah tidak tahu apa-apa lagi saat itu. Saat Mama sadar, Mama sudah berada di ruangan yang begitu sangat mewah di rumah sakit. Awalnya Mama mengira Mama sudah pergi. Namun ternyata Mama masih hidup. Mama mendapatkan perawatan yang luar biasa. Dan pada waktu itulah Mama baru mengetahui Alisa sudah menikah. Dan Alisa sudah menceritakan semuanya dengan Mama mengenai pernikahannya. Begitu banyak ingin Mama ceritakan, namun tangan Mama terasa sudah pegal memegang pena. Nak Ferdi, jangan pernah marah dengan Alisa. Bila Ferdi ingin marah, marahlah dengan Mama. Mama yang membuatnya semuanya seperti ini. Bila Nak Ferdi sudah pulang, jangan lupakan Alisa. Mama sayang Ferdi sama seperti Mama sayang Alisa. Kalianlah yang membuat Mama mampu untuk bertahan dan selalu merasa bahagia dalam hidup Mama. Maafkan Mama, Nak. Maafkan atas segala kesalahan Mama di masa hidup Mama. Mama akan selalu mendoakan untuk bagian Ferdi dari sini. Dan Mama berharap Ferdi akan mendapatkan pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada Alisa. Sudah dulu ya Nak surat dari Mama. Assalamualaikum. Ferdi meletakkan surat itu di atas tempat tidurnya. Aku sangat menyayangi Alisa, Ma. Aku sangat mencintai dia. Aku tidak apa-apa, Ma. Aku bahagia dan Alisa bahagia. Alisa sudah mendapatkan pendamping yang begitu sangat baik. Aku sangat mengenali sifat om aku, Ma. Dia laki-laki setia dan penyayang. Mama jangan pikirkan perasaan aku. Mama doakan agar aku bisa secepatnya melupakan rasa ini dan menganggap Alisa sebagai tanteku. Alisa tidak pernah tahu akan perasaanku dengan dia, Ma. Aku berharap Alisa tidak pernah tahu tentang ini. Aku ikhlas merasakan semua ini sendiri. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana posisi Alisa pada saat itu. Aku sangat bersyukur karena Alisa berjumpa dengan orang yang baik dan tepat. Aku juga gak pernah menyalahkan Mama. Aku benar-benar sayang sama Mama. Mama juga enggak ada salah sama aku. Jujur, aku yang bersalah sama Mama. Aku belum sempat minta maaf sebelum Mama pergi. Maafkan aku, Ma, karena tidak ada di saat hari terakhir Mama. Maafkan aku yang tidak bisa mengantarkan Mama ke tempat peristirahatan terakhir Mama. Ferdi mengusap air matanya dengan telapak tangannya. Kepalanya terasa begitu sangat pusing ketika ia menangis cukup lama. Ini untuk pertama kali baginya menangis seperti ini. Ferdi melipat kembali surat itu dengan sangat rapi dan memasukkannya ke dalam amplop. Ferdi mencium amplop surat yang ada di tangannya. Bayangan akan wanita saat ini sudah tiada itu ternyata jelas di matanya. Mama pergi sebelum aku bisa menunjukkan keberhasilan aku, ucapnya. Mama sekarang sudah bisa tenang. Doakan kami bahagia dengan jalan hidup kami masing-masing. Aku sayang Mama. Habi, ucap Alisa berdiri di depan Atar. Atar yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur itu memandang istrinya. Ada apa? Tanyanya yang menepuk tempat tidur di sampingnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan merangkak ke atas tempat tidur. Alisa duduk di samping suaminya.
Atar menumpuk beberapa buah bantal untuk dijadikan penyangga punggung istrinya. "Makasih ya, Bi," Alisa berucap dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur, sama seperti posisi duduk suaminya. Atar menatap wajah istrinya yang saat ini hanya tertunduk. "Ada apa?" tanyanya yang memegang tangan istrinya. "Apa Isa boleh ngomong?" tanya Alisa menatap wajah suaminya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sejak tadi Alisa sudah tidak tahan untuk menahan air matanya. Saat ini Alisa ingin menangis jadi-jadinya, melepaskan rasa sesak di dadanya. Atar menarik tubuh istrinya hingga merapat dengannya. "Ceritakan," ucap Atar. Atar tidak ingin melarang istrinya untuk bercerita dengannya. Atar ingin istrinya merasa lega ketika menceritakan apa yang ingin disampaikannya. "Bi, sebenarnya Ferdi jual motor itu uangnya untuk Isa," ucap Alisa yang menangis. Atar diam ketika mendengar ucapan istrinya. Atar tidak berbicara apa-apa. Dia hanya memeluk istrinya. "Ferdi itu sahabat Isa sejak kami SMP. Dan waktu papa sudah tiada, Ferdi selalu ada di dekat Isa. Dia selalu memberikan Isa semangat. Tidak lama setelah itu mama sakit. Pada waktu itu Isa mulai cari pekerjaan untuk biaya sehari-hari dan juga biaya berobat mama. Uang gaji Isa di coffee shop nggak pernah cukup untuk biaya obat mama. Isa juga bekerja di pom bensin agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Namun, uang yang didapatkan tetap saja tidak pernah cukup, bahkan selalu saja kurang. Isa juga mengikuti balapan bersama dengan Ferdi. Biasanya acara itu diadakan pada waktu Isa libur di pom, sehingga Isa bisa mengikuti pertandingan itu. Isa selalu mendapatkan juara walaupun terkadang tidak di posisi 1. Namun Isa selalu bisa masuk 3 besar. Uang yang Isa dapatkan, Isa pergunakan untuk biaya pengobatan mama. Begitu juga dengan Ferdi. Dia selalu menangkan juara 1. Uang yang didapatkannya tidak pernah diambilnya. Dia selalu memberikan untuk Isa, untuk menambahkan biaya pengobatan mama. Bila uang Isa nggak cukup, Ferdi selalu memberikan uang ke Isa. Isa juga nggak pernah tahu Ferdi dapat uang dari mana. Yang pasti, dia selalu memberikan Isa tambahan uang untuk biaya pengobatan mama. Sehingga setiap kali jadwal pengobatan mama biasa selalu berobat, Isa bisa membawa mama ke rumah sakit. Isa nggak tahu berapa banyak uang Ferdi itu Isa ambil, tapi Isa nggak pernah memintanya. Isa selalu menolak. Isa nggak pernah memanfaatkan Ferdi, Bi. Hanya saja berselalu memberikan untuk keperluan Isa. Isa takut kalau Ferdi sangat sayang sama mama. Ferdi juga membelikan kursi roda. Ferdi selalu berusaha untuk temani Isa membawa mama ke rumah sakit untuk berobat. Isa yang salah, Bi, karena Isa Ferdi jual motornya. Alisa menangis jadi-jadinya. Alisa merasa sangat bersalah. Atar baru mengetahui bahwa ternyata uang selama ini diminta keponakannya kepadanya untuk biaya pengobatan mertuanya. Atar sempat mempertanyakan biaya operasi awal diberikan oleh Alisa, karena dia begitu sangat terkejut ketika Alisa bisa membayar uang operasi yang nominalnya sangat besar, walaupun tidak membayar secara keseluruhan. Atar sempat curiga dengan istrinya. Dari mana istrinya mendapatkan uang tersebut? Namun Atar tidak ingin permasalahkannya ketika dia sudah menikah dengan Alisa. Mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya, Atar menyadari bahwa ternyata istrinya tidak melakukan hal yang salah. Atar mengusap kepala istrinya. Pria itu mengusap air mata istrinya dengan ibu jarinya. "Sudah, jangan nangis lagi. Apa enggak sayang dengan anak?" ucap Atar yang memandang istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Sayang, Bi," ucap Alisa yang mengusap perutnya. "Kalau sayang, jangan nangis lagi. Motor itu Habi yang belikan. Dia nanti Habi akan belikan lagi ganti yang kemarin," ucap Atar yang berencana untuk membelikan keponakannya kendaraan. Alisa menangis dan memeluk suaminya. "Terima kasih, Bi," ucapnya. "Tapi bagaimana caranya untuk beritahu sama Bang Andi dan Kak Indah?" ucap Alisa. "Nggak usah dikasih tahu, biar aja itu nanti jadi rahasia kita," ucap Atar sedikit tersenyum dan mencium bibir istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya.